Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Sufasan. Di sini saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan latar belakang dari topik yang sudah kelompok kami ambil, yaitu integrasi Macau sebagai Las Vegasnya Asia. Nah, sebelum kita membahas Macau ini sebagai pusat perjudian internasional, penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Ya, sebenarnya apa itu Macau, di mana letaknya, dan juga kenapa daerah sekecil itu bisa sangat berdampak secara internasional, khususnya di Asia Timur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Macau ini merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di pesisir selatan Tiongkok, tidak jauh dari Hong Kong. Nah, meskipun Macau ini tergolong kecil secara ukuran, namun Macau ini memiliki peran yang sangat besar dalam dinamika ekonomi kawasan, bahkan di dinamika internasional. Nah, khususnya karena sektor pariwisata dan juga industri yang sangat khas, yaitu yang terkenal di industri perjudian yang legal dan juga sangat berkembang. Nah, secara historis, Macau ini memiliki latar belakang yang cukup unik. Wilayah ini tuh pernah menjadi koloni Portugis selama ratusan tahun, dan juga menjadikannya salah satu wilayah Asia dengan pengaruh budaya Eropa yang sangat kental. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwasanya Macau ini merupakan perpaduan yang sangat unik antara Asia Timur dan juga budaya Barat, yang baik dari segi budaya, hukum maupun sistem ekonomi itu sangat kental. Nah, setelah diserahkan kembali ke Tiongkok, Macau ini ditetapkan sebagai daerah administratif khusus, yang mana artinya Macau itu memiliki sistem pemerintahan dan juga hukum tersendiri dan berbeda dengan daratan aslinya, yaitu daratan Tiongkok. Nah, kemudian fenomena transformasi yang ada di Macau ini menjadi menarik, ya, sangat menarik untuk dikaji, karena Macau ini dibilang sebagai salah satu contoh sukses dari integrasi ekonomi regional dan juga global. Nah, dari sini bisa kita bayangkan, ya, dari wilayah yang sangat kecil dulunya hanya dikenal sebagai pelabuhan perdagangan, kini menjadi salah satu pusat perjudian terbesar di dunia dan bahkan sangat sukses dan bisa melampaui Las Vegas di Amerika Serikat dalam hal pendapatan dari kasinonya. Nah, kemudian untuk Macau ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi global tidak hanya bisa terjadi di negara besar, tapi juga di wilayah kecil seperti Macau. Yang penting dia tuh memiliki strategi dan juga lokasi yang sangat mendukung berkat kebijakan yang terbuka dan juga pengembangan infrastruktur dan juga promosi sebagai Las Vegasnya Asia. Nah, dari sini Macau berhasil menarik investor dan juga menjadi pusat pariwisata dan juga hiburan dunia. Tetapi Macau ini juga berhasil selain keberhasilan yang dimiliki oleh Macau, tentunya Macau juga memiliki resiko tersendiri dalam perkembangan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi kali ini kelompok kami bertujuan untuk menunjukkan dan juga melihat lebih dalam bagaimana Macau ini bisa mencapai dan juga bertransformasi dari bekas koloni kecil menjadi pusat hiburan dunia, dan apa saja dampak serta tantangan yang bermunculan dalam proses integrasi ini. Berikutnya, untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Saya akan membahas sejarah ekonomi dan transisi kedaulatan Macau, dimulai dari latar belakang kolonial Portugis dan transisi ke Republik Rakyat Tiongkok. Wilayah Macau pertama kali dihuni oleh pemerintah dinasti Han sekitar tahun 202 sebelum Masehi dan terus berganti ke dinasti selanjutnya. Selama itu, Macau tidak berkembang besar hingga kedatangan Portugis pada sekitar abad ke-16. Macau menjadi wilayah koloni Portugis setelah dinasti Ming menyewakan wilayah tersebut kepada Portugis sebagai pos perdagangan pada tahun 1557. Sejak saat itu hingga tahun 1999, Macau berada di bawah kekuasaan Portugis. Tahun 1685, posisi istimewa Portugis dalam perdagangan Cina berakhir, menyusul keputusan dari Kaisar Kangxi yang mengizinkan perdagangan dengan semua negara asing. Setelah kekalahan dengan Inggris dan menyerahkan Hong Kong, posisi Macau sebagai pusat perdagangan regional menurun lebih jauh lagi. Dengan memanfaatkan kekalahan Tiongkok dengan Inggris, Portugis menegaskan kedaulatannya atas Macau. Diformalkan dalam perjanjian Tiongkok-Portugis pada 1 Desember tahun 1887. Dalam perjanjian tersebut, melarang Portugal menyerahkan Macau tanpa persetujuan Tiongkok. Lanjut ke transisi, Macau resmi dipindah ke Tiongkok pada 20 Desember 1999 setelah 442 tahun kekuasaan Portugis.
Makau memiliki ekonomi kapitalis yang sebagian besar permainan kasino dan pariwisata. Melalui kebijakan satu negara dua sistem, Makau mempunyai otonomi tingkat tinggi yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilimpahkan dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah pusat Tiongkok memiliki wewenang untuk Makau. Lanjut ke bagian kedua, perubahan kebijakan ekonomi pasca integrasi ke dalam satu kerangka, yaitu satu negara dua sistem. Makau resmi menjadi bagian dari Tiongkok saat Portugal menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan pada tahun 1987. Setelah terjadinya perselisihan antara elit Tiongkok dan Portugal di Makau, kedua belah pihak berusaha mencari titik damai hingga akhirnya Inggris yang merupakan koloni dari Tiongkok membuat kesepakatan yaitu One Country, Two System untuk wilayah Hong Kong yang akan diberikan Inggris ke Tiongkok. Kesepakatan inilah yang ditiru Portugal di mana Makau akan dikembalikan ke Tiongkok dengan kesepakatan yang sama. Ini One Country, Two System, yaitu Makau menjadi milik Tiongkok tapi tetap memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Masuk ke awal mula legalisasi industri perjudian di Makau. Kapan sih dilegalkan perjudian di Makau itu? Industri perjudian telah mendukung pengembangan Makau selama lebih dari 1 abad. Sejak gubernur Makau saat itu yang bernama João Maria Ferreira do Amaral mengumumkan legalisasi perjudian pada tahun 1847 untuk meningkatkan pendapatan daerah. Keputusan ini dilanjutkan dan diperkuat pasca serah terima kedaulatan ke Republik Rakyat Tiongkok pada 1999. Kesepakatan One Country Two System inilah yang menjadikan perjudian di Makau legal, berbeda dengan Tiongkok dan yang lainnya yang masih ilegal. Ini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yang telah disampaikan oleh rekan saya. Sejak liberalisasi industri kasino pada tahun 2002, Makau mengalami transformasi besar yang menjadikannya pusat perjudian terbesar di dunia melampaui Las Vegas pada 2006. Pemerintahan mengakhiri monopoli STDM dan membuka pasar melalui tender lisensi internasional yang menarik investor global seperti Las Vegas, Sands, Wynn Resort, dan MGM. Perusahaan-perusahaan ini membangun resort besar seperti Venetian, Makau, dan Cotai Strip yang tidak hanya memperkuat sektor perjudian tetapi juga mendorong pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dan pendapatan dari perjudian menjadi pilar utama ekonomi Makau, menyumbang lebih dari 67% terhadap PDB pada tahun 2016. Investasi asing membawa teknologi manajemen modern dan fasilitas mendukung seperti hotel, pusat pembelanjaan, serta hiburan lainnya. Sesuai dengan regulasi ketat pemerintah untuk memastikan kontribusi terhadap sektor jasa secara luas. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas fasilitas kota, muncul pula dampak sosial negatif perluasan kasino, menyebabkan kepadatan lalu lintas, berkurangnya ruang publik, peningkatan perjudian, bermasalah, kejahatan, dan kesulitan bagi bisnis kecil yang tak mampu bersaing. Meskipun industri kasino telah mendorong kemajuan ekonomi dan modernisasi kota, tantangan sosial ketimpangan menjadi isu yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan Makau. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kenapa sih Makau disebut sebagai Las Vegas Asia. Perlu kita lihat bahwasannya Makau adalah sebuah wilayah kecil yang berada di Tiongkok. Tapi karena pusat perjudiannya yang besar di sini yang menjadikan Makau sebagai Las Vegas Asia, yang disebut sebagai Las Vegas Asia oleh masyarakat-masyarakat yang ada. Perlu kita lihat ke belakang bahwasannya Makau dulunya bekas penjajahan Portugis, di mana perjudian ini juga termasuk salah satu budaya yang dikembangkan oleh Portugis. Di mana pada tahun 2002 pemerintah Makau mengembangkan perjudian sebagai pusat investasi terbesar di daerahnya. Dan pada saat itu, penyumbangan pada tahun 2006 ini meningkat hingga 10 miliar dari pendapatan perjudian. Demikianlah salah satu alasan kenapa Makau disebut sebagai Las Vegas Asia, yaitu menjadi pusat perjudian terbesar di Asia dengan menyediakan banyaknya permainan kasino yang ada di sana. Lebih dari 32 permainan yang disediakan di wilayah Makau. Selanjutnya, alasannya yaitu adanya daya tarik internasional.
Dari adanya perjudian ini membuat masyarakat lebih memilih ke arah Makau dibanding kepada Las Vegas yang aslinya, di mana wilayah ini memang lebih dekat, apalagi untuk wilayah Asia, dibanding ke Amerika Serikat. Letak inilah yang menjadikan Makau menjadi daya tarik terbesar di Asia, serta adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan di sana. Selanjutnya yaitu ada fasilitas megah, di mana pemerintahan Makau ini melihat adanya peluang yang tinggi terkait dengan wisatawan yang hadir di situ. Dengan adanya bandara, hotel, dan juga wisata-wisata lainnya yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Demikianlah tadi beberapa alasan yang menjadikan Makau disebut sebagai Las Vegasnya Asia. Baik, saya Akila Noa Faiza. Saya akan membahas dampak globalisasi dan diplomasi ekonomi. Dan Makau ini menghadapi beberapa tantangan dalam perannya sebagai pusat ekonomi dan pariwisatanya. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan yang sangat besar pada industri kasino tersebut, yang mana terjadi krisis global seperti pandemi, ekonomi di Makau itu sendiri langsung terpukul karena sumber pendapatannya hanya terfokus pada satu sektor. Selain itu, Makau memiliki wilayah yang sangat sempit dan jumlah penduduk yang terbatas, sehingga sulit untuk memperluas pembangunan dan menyediakan tenaga kerja. Dan Makau ini juga harus bersaing dengan kota-kota yang besar seperti Hong Kong dan Shenzhen yang punya daya tarik dan infrastruktur yang lebih kuat pastinya. Tak hanya itu, maraknya kasino juga munculnya masalah sosial seperti kecanduan judi dan kesenjangan ekonomi. Semua ini juga menuntut pemerintah untuk mengatur secara ketat agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di negara itu tersebut. Meski menghadapi banyak tantangan, Makau juga tetap punya peran penting dalam diplomasi ekonomi, terutama di Tiongkok dan di Asia Timur. Pariwisata dan kasino ini digunakan sebagai alat soft power oleh Tiongkok untuk membangun hubungan baik dengan negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer atau tekanan politik, dengan menarik wisatawan lain dan pembisnis asing di Makau tersebut. Tiongkok juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat posisinya di kawasan dan di kawasan itu dan di negara. Maka dari itu, Makau tidak hanya berfungsi sebagai kota wisata, tetapi juga sebagai jembatan penting dalam strategi diplomatik dan kerjasama ekonomi regional di Tiongkok tersebut.